Luar biasa. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman yang kembali bergabung. Ini kita kembali dalam Me Myself di Espasio Indonesia, barengan sama saya Victo lagi. Dan kita akan bahas satu topik lagi yang jadi kegundahan dan keresahan. Seperti kalau teman-teman ikut atau ngikuti di video-video sebelumnya, kita pasti bahas hal-hal yang bikin ganjel, hal-hal yang bikin jadi pertanyaan, tapi mungkin itu justru hal-hal yang kecil gitu teman-teman. Oke, di episode kali ini seperti biasa dan masih barengan sama saya Victo, kita akan bahas satu hal yang menarik juga. Nah, yang menjadi spesial adalah yang akan kita ajak ngobrol hari ini, beliau ini akan juga punya satu konten. langsung dipromoin Mas. Di Espasio Indonesia, tapi karena mungkin memang penggarapannya sangat matang, jadi nggak launching gitu kali ini. Oke, jadi saya kenalkan dulu ke teman-teman, saya barengan sama Mas Abi, dan beliau ini adalah Satgas Percepatan Penanganan Masalah-masalah Kegundahan Pranikah. Keluarga. Iya. boleh. Itu boleh. Namanya boleh kayak gini. Namanya boleh. Jadi okay. Mas Abi ini adalah selain beliau juga announcer, mengurus beberapa bidang kehidupan juga. Tapi yang jelas kenapa kemudian hari ini kita ngobrol sama Mas Abi, alasannya adalah karena beliau sebagai tempat curhat, baik papa-papa muda maupun papa-papa yang sudah berusia ya Mas ya. Ya. Oke. Bisa dibilang gitu deh. Iya. Karena kenapa akhirnya saya juga milih Mas Abi, karena kegundahannya ini Mas Abi. Kebanyakan yang nonton adalah rentangnya muda gitu. Baik yang sudah, ini kita mau bahas pernikahan ya teman-teman. Iya, oke. Nanti mungkin judulnya akan jadi menjawab overthinking pranikah Anda gitu. Karena persiapan menikah menurutku nggak cuma soal materi dan lain-lain, tapi nanti kita bahas Mas. Nah, ceritanya kemudian karena penontonku itu banyak yang di usia jelang pernikahan atau masih menikah muda, aku kemarin ngelempar pertanyaan di WhatsApp tentang apa sih yang dikhawatirin soal pernikahan begitu, dan itu memang memunculkan berbagai jawaban. Tapi aku mau ngobrol atau pengen dari sudut pandang Mas Abi dulu deh. Sebenarnya nikah tuh seberat itu nggak sih Mas? Atau sebenarnya hanya ini sekedar omongan di luar aja yang kemudian seolah-olah jadi menikah tuh berat loh, butuh banyak hal loh. Atau sebenarnya ya nggak juga sih segampang itu gitu. Versi Mas Abi. Oke. Wah, ini saya terhormat banget loh ini bisa diundang di Me Myself. Sebelum ini konten saya. Ini sebelum konten saya nanti lonceng. Ini sekaligus lonceng awal ini. Yang kode keras itu nanti seperti apa. Tunggu aja ya nih teman-teman semuanya. Penonton Espasio Indonesia. Nanti ada konten kode keras. Nanti saya sendiri langsung yang nge-host. Nanti seperti apa pokoknya bikin penasaran aja dulu ya. Oke. Lanjut ya. Mas Victo ya. Berkaitan dengan apakah nikah itu berat? Ya, berat itu karena belum menjalaninya. Karena belum menjalaninya. Jadi karena kita itu kebanyakan mikir sebelum melakukan hari H di pernikahan itu, jadi kita pikirnya malah yang berat-berat. Kalau bahasa Jawanya engko nah gitu loh. Nah, karena itu saya sendiri dulu juga pernah mengalaminya. Sampai aduh nanti dibatalin aja Pak ya. Sampai gitu loh ekstrimnya. Oh, sempat kepikiran untuk dibatalin aja enggak ya gitu. Dibatalin aja gimana ya? Okay. Ini mumpung masih ada hari. Karena ada kekhawatiran yang itu saya rasa nggak penting gitu loh. Nggak penting itu muncul seperti aduh nanti saya menghidupi anak orang, terus nanti punya anak bisa nggak kira-kira nanti ya, terus nanti saya
saya kan cowok ya, saya jadi kepala keluarga nanti bisa mimpin nggak ya, kayak gitu. Saya nggak tahu kalau cewek mungkin ya, aduh saya bisa nanti menjadi istri yang baik tidak ya, pasti mungkin juga punya perasaan kayak gitu. Tapi itu hanya sekedar pikiran ya teman-teman, pikiran yang nggak penting, nggak perlu muncul deh karena kalau mau memutuskan untuk menikah gitu ya. Saya Oke. kira gitu, jadi Ap- santai aja deh kalau mau nikah. tapi gini Mas, aku mau mewakili teman-teman muda lah terutama yang Oke, akhirnya oke. kemudian ikut nonton konten ini gitu. Kegundahan dan juga akhirnya keraguan-keraguan itu sebenarnya wajar nggak sih Mas ketika muncul gitu? Wajar, wajar karena kita akan menghadapi fase baru ya, fase Iya. baru yang sebelumnya kita itu apa ya, hidup sendiri, menentukan pilihan sendiri, kemudian juga tidak ada yang mengganggu dengan kehidupan. Kok mengganggu? Kalau mengganggu itu nggak bagus aja. Tidak ada yang istilahnya apa ya, Ada ya mengganggu konsekuensi tapi mungkin dalam ya. tanda kutip ya, tanda Ya, kutip mengganggu dalam tanda kutip kebiasaan-kebiasaan kita itu ya. Karena kan yang namanya menikah otomatis kita nggak seperti dulu lagi waktu kita betul. masih lajang ya. Kita harus menyeimbangkan, bukan menyatukan. Karena tetap beda. Oh, Dua antara cowok cewek yang kita sudah sepakat, walaupun kita sudah sepakat untuk menikah, itu nggak bisa disatukan pemikirannya. Kalau disatukan malah jadi bentrok, nggak asik keluarga itu. Justru malah diseimbangkan aja, saling mengisi saja. Ketika si istri, misalnya namanya Umi ya, kita Umi itu ya. nggak punya uh, satu sisi yang ini, saya yang mengisinya. Ketika saya nggak punya ini, kok yang dilalahnya itu dia punya satu sisi yang bisa melengkapi perjalanan kehidupan itu. Asik pokoknya. Banyak-banyak kejutan Banyak yang tidak kejutan ya. terduga ya. Nah, karena gini, yang namanya menikah kan nggak ada sekolahnya ya. Nggak ada Betul. sekolah menikah yang butuh berapa semester kayak gitu. Tapi tahu-tahu kita dihadapkan berbagai permasalahan yang pokoknya banyak banget deh. Tiba-tiba harus mikirin orang tua kita sendiri, saudara Ya, kita sendiri, ya, kemudian mikirkan mertua yang otomatis itu keluarga kita juga ya. Kemudian lingkungan kita sekitar kan otomatis berubah, sudah menjadi suami loh, sudah menjadi bapak ya. loh. Nah, itu juga sudah berubah. Tapi tetap juga menjaga hubungan dengan teman-teman lama kita. Jangan sampai kita ada stigma, duh sekarang sudah menikah jadi lupa sama kita-kita ya. Enggak juga Ya. gitu kali. Tetap aja itu dijaga hubungan silaturahminya biar semua tetap jalan. Cuma kita harus memang pinter-pinter. Jangan sampai gara-gara kita masih asik kayak yang muda dulu, ini Mhm. istri jadi ngambek, merasa nggak diperhatikan. Iya, iya. Ada loh kayak gitu Iya. masalahnya. Ada kisah-kisah kayak gitu. Jadi ada yang curhat ke aduh jadinya ini saya masih belajar juga ya teman-teman semuanya, Iya, saya masih iya, belajar iya. juga, tapi kebetulan kok ada yang curhat ke saya berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya kayak itu, yang ada yang sudah yang usianya lebih tua, ada yang masih muda, ada yang sepantarannya curhat itu kayak gini, ini suami saya itu masih ini apa suka kayak dulu waktu muda gitu ya, Oke. ini masih suka main ya game lah, kumpul-kumpul sama teman muda-mudanya sih, yang kadang-kadang sampai sang istri itu dilupakan, bahkan dia ketika sudah punya anak, anaknya pun itu diacuhkan kayak itu karena asik dengan game-gamenya. Ya itu boleh saja ketika istilahnya memang waktu itu kosong, nggak ada tugas sebagai seorang suami untuk mengurangi kepenatan berbagai urusan kayak gitu Fik. Ini ini menarik. Berarti suami tuh boleh ada liburnya gitu kali ya? Nggak boleh masa libur. Tugasnya tuh Kita pinter. kerjaannya tuh apa? Everlasting ya, tiap hari. Everlasting 24 jam malah kurang gitu. Iya, iya. Uh, Apalagi kalau sudah punya anak, wah ini pengalaman-pengalaman unik ketika sudah punya anak kayak gitu ya, di mana sisi kasih sayang kita itu akan apa ya? Saya nggak setuju kalau cinta itu akan dibagi-bagi untuk istri, untuk anak, terus untuk orang tua, itu nggak boleh 100% untuk dibagi-bagi, itu saya nggak setuju. Kalau kayak gitu kan jadinya ada Ada yang kurang, ada yang memang ada istilah itu sih, Mas. iya, tapi saya nggak setuju. Ini menurut saya pribadi ya, saya lebih cenderung gini, kasih sayang itu ya sebenarnya 100%. Kasih sayang untuk istri saya 100%, untuk anak saya muncul lagi 100%. Jadi nggak bisa terus dibagi-bagi. Untuk istriku 20% aja deh, karena sekarang sudah punya anak, anakku 50%, nggak bisa.
kalau nanti terjadi kayak gitu, ya munculnya cemburu. Wah, kayak Ya, sama anaknya terus, jadi gak diperhatikan saling atau istrinya jadi terlantar. saling iri ya mungkin ya. Iya, saling iri otomatis kayak gitu. Nah, Mhm. apalagi ini nanti bukannya kita menakut-nakuti, cuma siap-siap aja ya teman-teman yang sudah memutuskan mau menikah gitu ya. Kita akan mempunyai keluarga baru. Kita akan Hmm, mempunyai keluarga baru. Untuknya misalnya untuk cowok nih, untuk cowok itu ya. Nanti kan kita akan bertemu dengan mertua. Nah, betul. ini orang yang sebelumnya tidak ada di kehidupan kita, tiba-tiba muncul dan itu nanti karena kita sebelumnya kan nggak tahu karakter orang tua itu seperti apa mertua kita itu Hmm, nanti ada dimungkinkan ada ikut campur tangan loh di rumah tangga betul, kita. betul, Nah, betul. apakah kita nanti apa ya dari campur tangan itu apa kita nanti akan menolak 100% atau kita memberi porsi Ya. terhadap campur tangan Atau itu juga seberapa penting. mungkin ya. Nah, butuh kedewasaan. Butuh Hmm. kedewasaan kita ya agak sedikit mengalah, tapi kita juga jangan mau disetir kayak gitu karena itu kan kehidupan kita sendiri, rumah tangga sendiri. Aduh, ini sudah Oke. mulai panjang banget ya. Kemana-mana jadinya nih. Gak apa ya? No, it's okay. Karena memang apa ya? Aku sudah menduga pembicaraan ini akan luas, Mas. Karena Kita pernikahan bagi itu, beberapa episode aja deh. iya iya. Karena nanti ini ada konsep pranikah, terus nikah in advance, terus expert nikah itu semua sama Mas Albi besok. Oh ya, berarti ini konsepnya pernikah dulu ya, persiapan-persiapannya gitu ya. Ya, ini Persiapan hati dan pranikahnya. persiapan Nanti materi gitu ya. betul. Nanti sebelum saya mungkin juga ada beberapa ada teman juga yang nanti aku mau ajak Boleh. dalam sisi bagaimana dia ketika baru menikah. Kalau Mas Abi kan sudah dalam perjalanan. Anyway, selamat untuk Oke. anak keduanya. Ikut Oke, thank you, senang, thank you. semoga sukses, semoga jadi anak yang membanggakan dan jadi menteri ya semoga. Amin. Karena namanya sama ini ya Pak Menteri ya. Ya, jadi yang penting inilah kalau memang Menteri Pendidikan ya kurikulumnya semoga rapi gitu aja sih pesannya. Oke, tapi Mas Alwi gini, karena memang pernikahan kan spektrumnya luas ya. Ada sebelum Oke. pernikahan, bahkan jauh sebelum pernikahan, pacaran dan lain-lain. Kemudian masuk ke jenjang pernikahan tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Bahkan yang sudah berusia panjang pun juga punya permasalahan-permasalahannya sendiri. Tapi mungkin ini sih Mas, aku pengen ajak kita untuk bagaimana teman-teman itu kita, ya bukan bantu sih salahnya, kita sharing lah bagaimana terutama yang dikhawatirkan sebelum pernikahan. Aku ada beberapa tanggapan yang masuk, mungkin Mas Abi juga aku minta untuk nanggepin ya, karena ini jadi kegundahan kami Mas, sebagai seorang yang kemudian bersiap untuk menjalani, pinjam istilahnya Mas Abi, fase baru gitu. Boleh aku bacain? Bisa ya? Boleh. Oke. Boleh, boleh. Aku mau mulai dari, nah ini eh, temanku yang di Jakarta. Jadi dia Boleh. memang belum menikah dan Mm-mm. ini ada namanya Inosensia. Dia ketika itu pertanyaannya adalah, Hai Twips, soal menikah dan berkeluarga, apa sih yang ada di pikiranmu ketika sebelum menikah? Jadi aku batasi untuk pertanyaannya, Mas. Sebelum menikah ya. Ya, kemudian batasannya muncul dan jawabannya kayak gini. Gimana menjalani biduk rumah tangga nanti yang pastinya akan jauh berbeda sama sekarang? Masih single, terus bisa kemana-mana, masih bisa memenuhi kebutuhan sesuai keinginan. Pastinya lagi hidup pernikahan nggak seindah di dongeng-dongeng. Harus menurunkan ego masing-masing buat cari jalan tengah sama pasangan. Ada juga soal manage keuangan. Pokoknya kok kayaknya mumet ya Mbak Yangki aja gitu. Nah ini Mas. Jadi kan kekhawatiran muncul karena membayangkan dan juga apa ya. Ya biasalah. Kalau kita misal mau masuk kerja di dunia yang baru juga ada ketakutan-ketakutan itu kan. Gimana Mas Abi nanggepin ini? Nggak seindah di Oke. dongeng-dongeng Mas.